Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berkaitan dengan Allah menetapkan 12 bulan di kalender Hijriah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Zaman itu berputar seperti layaknya proses penciptaan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahron. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, di dalam hadis tersebut dimulai dengan 4 bulan haram itu apa? Zulqa'dah wa Dzulhijjah. Terus kemudian apa, Bu? Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti kan berurutan gitu. Nah, itu satu lagi apa? Rajab. Nah, karena dalam hadis itu Nabi menyampaikan minha arba'atu hurum. Di dalamnya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawalliyah. 3 bulan itu berurutan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yang 3 berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kemudian di sana dilanjutkan minha arba'atu hurum, salah satu mutawalliyah. Kemudian ada Rajab. Nah, Rajab itu adalah bulannya kaum Mudhar. Nah, di sana disampaikan Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Jadi Rajab itu oleh Allah didesain terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jadi ada Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab baru Sya'ban. Jadi desainnya kan jelas, ada 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus ada lagi bulan Rajab, dan bulan Rajab itu terletak antara Jumadil akhir dan Sya'ban. Nah, jadi itu harus menjadi sebuah pegangan kita, Bu. Jadi kita mulai dengan Muharram, kemudian Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Pokoknya kalau Rabiul sama Jumadil urutan, Bu. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban ada Rajab. Berarti Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban pasti ibu apa? Langsung bulan Ramadan. Ramadan kemudian Syawal. Setelah Syawal kemudian bulan Dzulqa'dah. Jadi ini menjadi hal yang harus kita pahami bersama, karena ini adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita kemudian tidak mengabaikan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Di dalamnya ada 4 bulan haram yang tadi. Arba'atu hurum salah satu mutawaliyat, 3-nya berurutan. Wa Rajab Mudhar, dan Rajab bulannya kaum Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Nah, kemudian Allah melanjutkan dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kita itu dikatakan lurus dalam beragama kalau kita pun sudah mengimplementasikan ketetapan Allah dan kemudian mengimani bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan. Ya, tentu bulan yang sudah didesain oleh Allah. Allah tidak pernah mendesain saat penciptaan langit dan bumi ada bulan yang bernama Januari, tidak pernah.
Allah tidak pernah mendesain bahwa ada bulan bernama Februari, nggak pernah. Itu buatan manusia. Dulu di kalender, Bu, zaman dulu itu kan mesti adanya hari Senin. Itu kan bahasa Arab dari kata Isnin. Selasa bahasa Arab dari kata Salasa. Rabu dari bahasa Arab dari kata Arba. Kamis dari bahasa Arab Khomsah, artinya 5. Kemudian Jumat, Yaumus Sabat, kemudian ada Ahad. Tapi lama-lama Ahad berubah menjadi Minggu. Atau dalam bahasa Inggris Sunday. Sun dan day, hari matahari, karena itu harinya kaum pagan penyembah matahari. Nah, makanya biasakan umat Islam jangan pengajian dina Minggu. Allah nggak pernah mengatakan ada hari Minggu. Ahad, Isnin, Salasah, kemudian Arba, Khomsyah, Jumat, Sabat. Adanya itu, Bu. Pengajian di hari apa? Hari Ahad. Harus begitu, Bu, umat Islam. Aja hari apa? Hari Minggu. Enggak, itu bukan desain kita umat Islam. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia tersadur dari bahasa Arab. Karena banyaknya ulama-ulama zaman dahulu ingin agar orang Indonesia terbiasa dengan kata-kata bahasa Arab, sehingga hari pun didesain dengan bahasa yang mirip bahasa Arab. Nah, di sana disatakan dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sehingga di bulan haram ini kita tidak boleh menyakiti diri kita. Tapi kemudian ada kalimat yang kemudian Allah sampaikan, waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi dulu 4 bulan haram dikenal berarti nggak boleh perang. Tapi kalau memang kita diperangi benar-benar oleh orang-orang musyrikin, maka tidak apa kita melaksanakan perang di waktu itu. Kalau memang kita diperangi, dan perangnya juga harus dengan kafah. Nah, menariknya kemudian ayat ini ditutup dengan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, bahwasanya Allah ma'al muttaqin. Allah itu akan bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyampaikan, wahai fulan, Allah akan bersama kamu di bulan Muharram. Allah akan membersamai kamu di bulan Safar. Allah akan membersamai kamu di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Allah tetap akan membersamaimu di bulan-bulan yang ada di dalam kehidupan kamu, manakala kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan kekhususan di mata Allah, mendapatkan jalur khusus. Kalau berdoa maka akan lebih mudah dikabulkan dibanding orang-orang yang tidak bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa kalau ada masalah, Allah yang cari solusinya. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar bagi kamu. Kadang-kadang kita kalau ada masalah, kita terlalu penat berusaha untuk menyelesaikan masalah, nanti mumet mikirnya kenemenan orang sholat, mikirnya kenemenan sholatnya bablas, lalu mikir saking kenemenan, saking mumetek, malah sholatnya kelalen, infake kelalen. Padahal Allah memberikan strategi, nek lagi ada masalah, pastikan kamu semakin dekat dengan karakter takwa, maka aku yang akan mencari solusinya. Kira-kira kalau kita ada masalah, lebih pintar mana cari solusi antara kita dengan Gusti Allah? Gusti Allah. Hanya kadang kita sombong, merasa lebih hebat dari Allah, sehingga satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan otak kita.
Padahal Allah sudah menyampaikan solusinya. Nek ana masalah, kepengen ketemu solusine, edeki aku. Jadilah orang yang bertakwa. Ya ja'alakum makhroja. Ya ja'alakum makhroja, akan aku carikan jalan keluar untuk kamu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan memberikan kamu rizki dari arah-arah yang tidak kamu sangka, dengan cara yang tidak pernah kamu duga, melalui orang yang tidak pernah kamu prediksikan sebelumnya. Mulane bahasane wong Jawa tibane dadi dilalah, dilompok. Karena ibu saya juga sering cerita itu, aku nembe kepikiran kepengen mangan kangkung, ngerti-ngerti uduk bau dah jujuk kangkung. Padahal orang nelpon, orang jalu lagi kepengen apa, tiba-tiba uduk anaknya tekan niki bu, mau saking kebumen ih ini anak bayi dilalah kepengen kok teka bu. Tapi nek kula kok jarang kayak gue ya, karena kurang bertakwa kayaknya kepengen orang teka-teka gila biar gue nembe batin teka kan. Nah kula batin orang teka-teka tetap melaku dewek tuku bu. Jadi kan duitnya metu. Lah biyoe kira ora betul duitnya tekan dewek. Nah iki sing angel niki temriku Bu, kayaknya memang kurang bertakwa. Nah ini yang penting. Jadi kalau bertakwa itu kata Allah, nek ana masalah urusannya rampung. Lagi ingin sesuatu, Allah menghadirkan rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan memberikan kamu rizki melalui cara yang tidak kamu duga-duga. Nah, wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian kalau kita bertawakal, kita akan dicukupkan. Nah, kalau kita merasa hidup kita katanya kasih blintang ana mendengar urung cukup baik kayaknya ya urung takwa, urung karo urung tawakal. Karena kalau sudah takwa dan tawakal, teng Gusti Allah digawe ngerasa cukup. Mangan tempe ya kayak mangan rendang kan seniku bu. Nanggi nah ibunya pun masak teng rumah, bapaknya buka tudung saji lah ora enak bu, mangan sega goreng bayu nang jabak kan jadi butuh duit mening, orang kerasa duitnya telas, tapi wonten nopo mawon ketone kok enak banget dah niku hidupnya merasa dicukupkan. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi Gusti Allah menyampaikan dalam firman-Nya bahwa Allah itu akan bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah dalam beberapa sabdanya menyampaikan tentang takwa. Mahwa takwa, ada sahabat bertanya. Nabi cuma menjawabnya sederhana, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dadanya. Takwa gue nang kene. Sampai 3 kali, wakolam maroh, sampai 3 kali bahkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa gue nang kene, udu nang pecine, udu nang jilbabe, udu teng sarunge, sanes teng surbane. Takwa niku di sini. Nah kalau dalam bahasa Arab tentu takwa niku maknanya itu banyak sekali dan bisa kita maknaan dari banyak sudut pandang. Ada orang yang memaknakan takwa itu dari akar katanya. Wako yaki wiqoyah, artinya takwa itu bisa menjaga, bisa memelihara, bisa menghindar. Orang yang bisa menjaga dan memelihara hubungannya dengan Allah, orang yang bisa menjaga dan memelihara hubungannya dengan sesama manusia, dan orang yang bisa menjaga dan memelihara hubungannya dengan alam, artinya dengan Gusti Allah sae, dengan manusia sae, dengan alam juga tidak berbuat kerusakan, itu adalah orang yang bertakwa. Termasuk orang yang bisa menjaga dan memelihara masa depannya, sehingga dia betul-betul bekerja keras, mau belajar dan sebagainya, itu juga bagian dari takwa. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga menyampaikan banyak tafsir tentang takwa di dalam Al-Quran. Nah, banyak sekali makna tentang takwa Bapak Ibu sekalian. Salah satunya yang kita kenalkan
dalam surat Al-Baqarah, insya Allah semuanya apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran akan efektif hadir ke dalam diri kita sebagai petunjuk kalau saat kita baca Quran itu dibekali dengan takwa. Maka Al-Quran itu begitu kita baca akan banyak sekali petunjuk di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Siapa itu orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, sampai ayat kelima. Kalau kita definisikan secara sederhana, ya seperti gabungan antara rukun iman dan rukun Islam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna sholata, jelas sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu adalah orang yang tidak tahan manakala dia mendapatkan rezeki, kok rezeki yang dia dapatkan itu tidak dia sisihkan sebagiannya untuk orang lain. Orang bertakwa itu orang yang tidak kuat begitu uli rezeki, ora tekan aku nek aku li rezeki semene metu kabeh nggo kepentinganku ora dadi. Di sebagian harta yang saya dapatkan ada hak orang lain, itu berarti takwa. Artinya apa? Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak tahan melihat isi dompetnya banyak uangnya, Pak. Buka rekening 1 juta, astagfirullah, dititipi 1 juta masa pun dindona. Jangan-jangan masih ada anak yatim di sekitar lingkungan saya. Ndak aku li rezeki semene, anak wong sing mungkin rekeningnya minus. Ndak aku anak duitnya kok dinengna baik, itu takwa. Orang bertakwa adalah orang yang tidak tahan melihat rekeningnya banyak saldonya, orang yang tidak tahan melihat dompetnya banyak uangnya. Ketakwaan Bapak Ibu pagi ini salah satunya juga dibuktikan. Yang dompetnya banyak uangnya tapi kemudian punya keinginan untuk tektok nasa ake-ake, itu berarti ada ketakwaannya bagus, Bu. Nah, ditiliki dompetnya masing-masing, sekarang ada uang berapa. Ini penting. Wah, kayak anak kotak amal, siapa ngerti kok anak sisanya gue bangun SD nih, Bu. Kalau ibu-ibu bantu untuk bangun SD, besok ada anak sekolah di SD tersebut, anak itu bisa bahasa Arab, kemudian dia jadi ustadz, selama kemudian dia berdakwah, pahalanya ibu katut. Karena dengan adanya infak dari ibu, membantu anak ini juga bisa sekolah dengan baik. Enteng banget Bu, investasi akhirat. Ibunya pun boten nonton, sudah meninggal, pahalanya tasing ngalir terus. Nah ini Bu, jadi penting eman-eman. Ngenjang kalau ada tawaran infak, mendingan Bu rebutan, Bu. Aja rebutan yang terima infak baik, ditawari infak juga kudu rebutan. Karena orang menawari infak itu, kalau dulu saya di Lazismu itu kan berarti orang itu memberikan kita kesempatan untuk membersihkan dan mensucikan hati dan harta kita, Bu. Khud min ambalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud, ambillah. Kalau kata Abu Bakar, rampaslah dengan paksa sebagian harta mereka. Kalau ada orang kaya tapi nggak mau zakat, rampas, perangilah mereka. Sehingga dulu kan orang yang nggak mau bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Diperangi betul, hartanya diambil, berikan kepada orang yang tidak mampu, bagi yang tidak mau bayar zakat. Nah, khud min ambalihim, ambillah dari sebagian harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan, untuk membersihkan dan mensucikan hati dan harta kamu. Orang kalau hati dan hartanya sudah bersih, uripe enak, Bu.
berkah. Kalau hati dan hartanya sudah bersih, insya Allah nyaman hidupnya. Nah, kembali ke tadi Bu, memberikan sebagian harta kita untuk orang lain, karena di sebagian harta kita ada hak orang lain. Walaupun nyuwun sewu, saya termasuk orang yang tidak terlalu sepakat dengan nisobah. Ini harus saya sampaikan. Saya termasuk orang yang tidak terlalu sepakat dengan nisob, karena nisob kan bukan keputusan Gusti Allah. Ini kan keputusan ulama fikih pada zaman dulu. Orang yang sudah layak berzakat, nisobnya adalah 85 gram, penghasilannya selama 1 tahun setara dengan 85 gram emas. Sekarang emas harganya berapa Pak? 1 juta. Berarti nek 1 juta ping 85 juta. 85 dibagi rolas 7 juta. Wong nek gajine urung 7 juta urung layak zakat. Ya enak temen. Alhamdulillah Dok, kula dereng perlu zakat gitu. Kenapa sih gajiku 6 juta 900? Untung bae Dok yakin urung 7 juta dadi aku ora perlu zakat. Sementara petani 10%. Apa panen. Nah makanya kemarin juga ada masukan dokter nek bisa ya jarang 0,5%. Masa kalau petani waktu pengajian kan begitu. Nah ini fikih orde lama yang saat itu situasinya berbeda dengan sekarang. Nek saya lebih cenderung tidak dengan nisab Pak. Duit cukup mbak urip anak sisane zakat. Lebih baik. Orang aku nunggu 7 juta. Lah ya enak kan PNS gajinya 6 juta 900 orang kudu zakat. Gajinya 6 juta 500 orang kudu zakat. Padahal Allah juga tidak pernah membuat kriteria nisab di dalam Al-Qur'an. Allah hanya menyampaikan ada muzaki, ada mustahik. Berarti nek orang muzaki kan mustahik. Masa gajinya 6 juta 900 nyadong? Nah kan orang patut. Allah hanya buat 2 kriteria, muzaki dan mustahik. Nek orang masuk muzaki aku dhewe mlebu mustahik. Aku nang tengah-tengah baik Dok. Zakat ya ora, jaluk ya ora. Jadi kan mandan ayu, ora uni apa-apa uripe. Uripe ora uni apa-apa, milih nang tengah. Muzaki ora uni pahalane, mustahik ora uni duite. Orang muzaki, orang mustahik, ora uni pahala, ora uni duit nang tengah-tengah. Kepenginnya kan golek aman Bu. Sama saja dengan kurban Bu. Kurban itu bukan penanda seseorang mampu atau tidak. Kurban itu bukan penanda seseorang itu kaya apa miskin, enggak. Kurban itu menentukan seberapa besar komitmen seseorang untuk mentaati perintah Gusti Allah. Karena ada orang kaya yang enggak kurban Bu. Tapi kita tahu kemarin di berita ada tukang becak setiap tahun kurban. Karena setiap pendapatannya dari mengayuh becak setiap hari dimasukkan ke dalam celengan khusus kurban. Makanya ibu-ibu kalau di sini ada BMT, ada KSPP Sang Pencerah atau Al-Maun, kalau ibu-ibu pas ada rezeki 100.000, 200.000 tabung, diniatkan aku bulan kiarep nabung 200.000 goben tahun ngarep bisa kurban. 200.000 nek ditingaken rolas sudah 2.400.000 kari kurang setitik. Nek ora disisihkan tabungan kurban, aku yakin kepengine gue belanja liane tiba saatnya kurban duitnya rekeningnya pun buatan nonton saldo nih. Lu ini orang kurban anu duitnya kari 500. Lah 500 sama per bulan gue belanja tas terus kali sendal ya udah sempet kurban. Nah jadi ada sesuatu yang harus kita korbankan Bu. Mengorbankan sebagian kepentingan kita demi bisa berkurban. Untuk tukang becak bisa kurban Bu. Jadi kurban bukan menentukan seseorang mampu atau tidak, tapi kurban itu menentukan seberapa besar komitmen seseorang kepada Gusti Allah. Nah ini penting untuk kita renungkan, karena Bapak Ibu sekalian kembali lagi tadi Allah menyampaikan dalam 12 bulan yang ada Allah menyampaikan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah ini bersama orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya takwa itu kayak apa sih? Apa sih yang harus saya lakukan agar Allah bersama saya dalam 1 tahun itu? Karena Allah akan membersamai saya, atau saya akan punya kedekatan atau jalan pintas, kartu sakti
untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah manakala saya menjadi orang yang bertakwa. Tadi rukun iman dan rukun Islam dikuatkan di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kalau di Ali Imran 133 134 kan juga jelas, wasar'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Siapa itu orang-orang yang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang punya uang banyak, infak itu baik. Tapi duitnya kari sedikit kok tetap kepengen infak, itu takwa, Bu. Jadi jangan remehkan orang yang infaknya 5.000. Bisa jadi dia masukkan 5.000, tapi begitu dia buka dompetnya isi uangnya hanya 6.000. Tapi begitu Mas Tony buka dompet, nang dompetnya 1.000 ana 20, metune mung 100, itu kan berarti cuma 5%. Duit 2 juta metu 1.000, itu kan berarti 5% gitu. Nah, tadi ada ibu-ibu yang lain buka dompetnya isinya 6.000, metune 5.000. Itu sudah 80-90%. Jadi makanya banyak ulama menyampaikan berinfaklah selagi kamu miskin. Karena biasanya infaknya orang miskin lebih ikhlas. Misalkan bapak ibu punya uang 10 ribuan 2, anak kotak amal jalan di depan, enteng Bu metu 10.000 siji, duitnya 20.000 tok, 10.000-an lorok metu siji, berarti infaknya berapa persen? 50%. Besoknya Pak Sumarno datang ke pengajian, buka dompetnya ada 2 juta, berani infak 50%? Abot Bu. 50%-nya orang miskin enteng, 50%-nya orang kaya abot. Makanya Allah atau ulama menyampaikan infak itu, zakat itu pakai prosentase. Sehingga ada orang yang punya keinginan kaya, harusnya ya Allah jadikanlah aku orang kaya agar zakatku lebih banyak. Nah, begitu lagi melarat, infaknya 2,5%, zakatnya 2,5%. Begitu wisugi, dihitung 2,5%, akhirnya temen 2,5%. Wong mau nek kasih lemung 1 juta, 2,5%-nya kan orang kerasa. 1 juta, 10%-nya berapa Bu? 100.000. Berarti 1%-nya 10.000 nih. Berarti 2,5%-nya itu kan 25.000, orang kerasa. Tapi begitu kasihnya 10 juta, kasihnya 10 juta, 10%-nya 1 juta, berarti 1.000 jadi 250. Nyesuke kasihnya 1 juta, 1 juta berarti 10%-nya 10 juta, 5%-nya 1 juta, 2.500.000. Tiba-tiba kasihnya jadi 1 miliar Pak. Kasihnya 1 miliar berarti 2,5%-nya berapa Pak? 10 juta. 2,5%-nya berarti 25 juta. Barang kasih lebih 1 miliar kon zakat akeh temen ya. Temen ilang bukan asing salah kados niku Pak. Waktu kita makanya belajarlah berzakat dan berinfak selagi kamu miskin. Karena infak dan zakatmu saat kamu miskin itu akan bernilai dengan persentase yang lebih besar. Tambah artinya apa? Allah melihat tambah sugih wong tambah pelit Pak. Karena kaya tidak menentukan orang jadi tambah loman apa mboten. Buktinya ada korun Pak. Untuk mengangkat pintu membuka gudang emasnya saja butuh 20 orang. Niku bakhil Pak. Urung karuan barang dia itu udah akeh. Wong sugih kata wis wayahe zakat tambah mumet tak dibanding wong melarat. Kasilmu pira 500.000 arep zakat apa ora zakat? Dihitung kan setitik. Begitu kasihnya 1 miliar, agak temen yakin dihitung ora rampung. Makanya zaman dulu kalau ada orang konsultasi zakat, Pak dokter saya mau konsultasi zakat, jawaban saya sederhana, jenengan konsultasi anu ben zakat apa ben ora zakat? Pak dokter penghasilan saya 10 juta, tapi nyuwun sewu Pak dokter, saya nyekolahkan anak saya sekian, aku kredit motor sekian, aku gebule sisanya kari 200.000 napa kula kudu zakat. Ya orang sing zakat wong enteng duwite.
Karena ada yang berpendapat zakat itu dihitung dari sisa uang, Pak. Ada orang gajinya 5 juta, anak sisane, tapi begitu gajinya 20 juta, orang anak sisane, Pak. Nah, akhirnya kan orang zakat. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Padahal kriteria Allah tentang orang bertakwa adalah orang yang tidak tega melihat banyak saldo di rekeningnya. Karena dia akan berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Itu terkait dengan infak. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, salah satu yang kemudian menunjukkan orang-orang bertakwa itu ada dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi ambalihim haqqul lisaili wa mahrum. Dan di dalam hartanya itu selalu ada hak yang dia alokasikan untuk orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak. Jadi Allah luar biasa di dalam Al-Quran. Wa fi ambalihim haqqul lisaili. Orang yang bertanya atau orang yang meminta, Pak untuk atau pemboten kula butuh visa ini wa mahrum, dan bagi orang miskin yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Artinya apa? Allah menyampaikan ada orang miskin yang dia meminta-minta. Apakah dia salah? Belum tentu. Bisa jadi orang miskin dia meminta-minta karena tidak ada tetangga atau orang di sekitarnya yang peduli bahwa dia tidak bisa makan. Saking tidak ada yang pedulinya, dia menjatuhkan harga dirinya jaluk nang tanggane. Jadi nek anak wong melarat jaluk nang tanggane nggo mangan, sing salah itu bukan yang meminta, tanggane sing kebangetan ora sensitif dengan kondisi tetangganya. Sehingga orang itu sampai meminta-minta. Lisa ini orang meminta-minta, jangan dikira dia nggak malu, Pak. Orang sampai minta itu malunya luar biasa. Tapi karena demi dia bisa hidup, akhirnya dia nyadong. Dan ada orang miskin yang dia tetap kekeh karena malu menjaga harga dirinya, dia nggak meminta-minta. Inilah orang yang kadang-kadang orang kebagian naik anak pas pembagian infak, zakat dan sebagainya, karena dia menjaga harga diri. Walaupun aku harap jaluk isin gara-gara orang jaluk orang keduman, ada Pak orang yang begitu. Itulah kenapa alasannya ini sebagai penutup di dalam Al-Quran itu Allah langsung menurunkan SK, ada yang namanya amil. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi amil itu ada di urutan ketiga dalam orang-orang yang dari 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Zakat itu pokoknya diberikan kepada fakir dan miskin. Tapi kenapa Allah menempatkan amil di urutan ketiga, padahal di urutan keempat masih ada wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina, ada di tempat lain. Karena dalam tata bahasa Arab itu kalau ada wawu athof bisa sejajar, itu urutan juga sangat penting. Yang disebutkan pertama itu punya maksud. Kenapa setelah fakir miskin kemudian amil, bukan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kemudian wal mu'allafati qulubuhum dan sebagainya. Kenapa nomor 3 amil? Karena amil punya peran yang sangat penting untuk memastikan satu, penghimpunan zakat berjalan baik, kemudian yang kedua, pengelolaan zakat berjalan dengan baik, yang ketiga, pendistribusiannya itu juga bisa betul-betul tepat sasaran. Sehingga salah satu tugas amil adalah memastikan siapa orang yang secara ekonomi di sini kurang baik, meskipun jarang meminta-minta, dia harus dapat. Dan fungsinya amil, Bu, nyuwun sewu, ini sekaligus penutup nih, ini masukan saya. Allah sudah mengeskakan amil langsung di surat At-Taubah ayat 60. Artinya apa? Nek kowe arep zakat, kowe arep infak aja langsung cung kepada orang yang membutuhkan, tapi titipkanlah kepada amil, karena saya sudah membuat SK dalam surat At-Taubah ayat 60, nek arep zakat, arep infak, titipna lewat amil. Kenapa harus dititipkan lewat amil?
Satu, kalau orang zakat atau infak secara langsung kepada orang miskin berpotensi munculnya perasaan ria. Bu, Pak, aku harap zakat, baris. Ya, aku harap bagi zakat 3.000 amplop, baris, sing melarat baris. Nah, kepengen dideleng nang wong nek kaya arep zakat. Kalau lewat ambil kan orang ngerti. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini ada pembagian zakat dibagi oleh amil. Sing ngewai siapa kan orang ngerti. Yang titip zakat siapa kan nggak ngerti. Karena yang bagi amil, maka mengurangi potensi ria. Yang kedua, titip zakat atau infak lewat amil itu mengurangi potensi hutang budi. Abentina Pak Kiai Tenggar zakat mung tanggane. Pak, dia ku anak kelebihan zakat ning nggo kowe. Pak Kiai aku anak duit nih infak nggo kowe. Ngesuke anak adan. Sanyone Mas Tenggar rusak. Allahu Akbar adan. Tanggane arep ke masjid. Pak, apa isa tulung aku rungaduske dandang nasanyoku. Aduh, arep sholat tapi aben bulan Kiai Tenggar nulungi aku baik. Ora masa giliran jaluk tulung aku ora bisa. Ya orang kepenak karena adanya hutang budi. Dari merasa berhutang budi kepada orang yang biasa memberikan, sehingga hutang budi itu bisa mengurangi potensi-potensi kebaikan. Atau kemudian begitu Kiai Tenggar, Pak tulungi ke dandani sanyoku aku arep maju sana acara Pak kulo dereng saged iki wonten hajatan. Biasanya tak tulungnya ben bulan giliran jaluk tulung pisan ora gelem, ilang kabeh Pak pahalane. Ilang kabeh pahalane. Itulah kenapa tidak mungkin tidak ada alasan Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang di sana menyertakan amil, SK amil, sehingga konsep Islam tidak ada zakat dan infak tanpa melalui amil. Karena kalau orang bagi zakat langsung ke 1.000 orang, siapa yang melakukan verifikasi? Siapa yang menjamin bahwa 1.000 orang yang baris itu adalah orang yang membutuhkan? Orang kober Pak Wong Sugi ngukuri sing duit bagi ngadewek nanti ngecek nih ambil kan sempat ngecek ini daftar setelah kita komunikasi dengan ranting, daftar setelah kita komunikasi dengan kadis, ini memang orang yang membutuhkan Pak, kan ada proses verifikasi. Dan sehingga Bapak Ibu monggo umat Islam khususnya warga Muhammadiyah, kita sudah ada lazismu, biasakan jangan lagi berzakat dan berinfak dengan tidak melalui amil. Kita akan potensi tidak punya rasa ria, juga tidak ada rasa hutang budi. Yang ketiga, kita taat kepada Allah. Masa Allah wis gawe es kanggo amil, kita malah tidak titip lewat amil. Ya amil nganggur. Dah wong akabeh zakat langsung dibagi dewek, infak dibagi dewek, ya amil nganggur, Bu. Nah, supaya firman Allah tidak sia-sia, pastikan zakat dan infak kita titipkan lewat amil. Tangganya jadi orang ngerti dewek zakat apa infak orang apa, disitulah mungkin keikhlasan kita muncul. Nah mungkin itu Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 7.15 berarti di kode Dr. Hasan maksimal 30 menit karena mau ada kegiatan lain. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Mari kita jadikan bulan Muharram tanggal 1 ini sebagai semangat agar di 12 bulan yang akan kita lewati Allah bersama kita. Salah satu caranya apa agar Allah selalu bersama kita? Sering-seringlah berinfak agar kita masuk kriteria salah satu orang yang bertakwa. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.